Bajang, ada apa dengan kamu? Apa yang sedang kamu rencanakan? Aku tidak mengerti maksud Biung. Tidak usah kamu berpura-pura. Mengapa kamu menyerahkan tugas pemerintah kepada Kamandanu? Soal itu, tenanglah Biung. Biung tidak perlu pusing dan tidak perlu panik. Kita percayakan saja semua pada Kamandanu. Aku yakin dia bisa diandalkan. Tidak, tidak, itu tidak bisa. Biung tidak setuju. Kalau semua kamu serahkan pada Kamandanu, lalu apa yang kamu kerjakan? Makan tidur saja. Kamu harus jadi seorang pemimpin. Aku ingin mengurus soal cintaku. Cinta? Kamu? Oh jaga Dewa Batara. Kanjeng lihat sendiri kan? Lihat apa? Tabib di istana ini adalah seorang buto ijo. Di kepalanya tubuh tanduk. Apa maksudmu? Aku sudah sangat senang. Aku bisa bertemu lagi denganmu. Tapi aku sangat berharap aku tidak akan pernah lagi bertemu denganmu, Arimbi. Aku pasti akan bertemu lagi dengan. Sampai kamu akan menjadi milik. Akan. Ternyata bukan Naga Sukma yang menculik Biung. Jaga Dewa Batara. Kalau bukan Naga Sukma, siapa pelaku penculiknya? Tapi semua tidak perlu khawatir. Siapapun pelakunya, aku akan menemukan Biung. Biung? Kenapa Dwi Pangga memanggil Ayunda Maharani dengan panggilan Biung? Baru saja aku menghadap Kanjeng Kebawinara. Dan sekarang aku ingin mencari Kanjeng Maharani. Kalau begitu, kamu harus segera selamatkan Biungku dari cengkraman orang yang menculiknya. Mas memanggil Kanjeng Maharani Biung. Lagi-lagi kamu, Benta. Belum puas juga. Kamu menakutiku. Kamu ingin membuatku menjadi gila di depan orang-orang, ya kan? Tapi kamu tidak berhasil. Dan sekarang, aku akan membalas. Terimalah ini. Yes! Kamu? Ini urusanku. Kamu tidak usah ikut campur.
Tuhan cuma memar sedikit leherku. Aneh. Jelas-jelas aku sudah melukai lengan orang yang menyamar sebagai Pangeran Benta. Tapi kenapa naga sukma terlihat baik-baik saja? Tidak ada bekas luka sedikit pun di lengannya. Lalu siapa? Siapa orang yang telah menakut-nakuti Kanjeng Putri kalau bukan dia? Lampir. Aku akan menjebak mereka. Langsung apa? Gini, kalian bertiga bantu aku untuk menjebak mereka. Supaya mereka melihat aku, pastinya mereka akan memburu aku. Dari situ aku akan membunuh mereka. Bagus. Kita tunggu di sini. Aku di sini. Aku di sini. Mereka mati. Lampir. Kita menang. Lampir, kita menang. Kita menang. Kita menang. Aku akui kalian hebat. Kalian sudah berhasil melalui permainan putaran pertama. Sekarang beristirahatlah sampai matahari terbit esok. Karena kalian akan menghadapi permainan putaran kedua. Hah? Apa? Udah kedua. Apa? Tidak ada bekas luka di lengannya. Bagaimana bisa, Kamandan? Padahal aku melihat sendiri waktu kamu melukai tangannya. Itu dia kan. Hamba juga tidak mengerti kenapa bisa seperti itu. Padahal tidak ada orang lain yang wajahnya mirip dengan Pangeran Benta. Kecuali dia. Apa dia benar-benar arwah Pangeran Benta? Hamba yakin tidak akan Putri. Pasti ada seseorang yang sedang memainkan dan memanfaatkan keadaan ini untuk menakuti Kanjeng Putri. Siapa Kamandan? Kita harus segera menyelesaikan masalah ini, Bob. Aku yakin mereka pasti akan terus mencari Maharani. Dan kalau mereka tidak juga menemukan, bisa-bisa mereka curiga pada kita. Penyamaran kita ini bisa terbongkar. Semua rencana kita bisa gagal, Bopo. Bopo harus segera menghadap pada mereka, agar mereka tidak curiga pada kita, Bopo. Baiklah, kamu jangan cemas. Serahkan ini pada Bopo. Dan Bopo yang akan menyelesaikannya.
Lezat. Ya kakinya. Masuk aja. Lu rambut hijau yang tengah mengacau. Dia berhasil membunuh sebagian prajurit kita. Ayo. Tiket untuk kalah. Apa pedulimu? Kalau ingin istrimu Maharani kembali, serahkan Kamandanu kepadaku. Jadi suami anakku Arimbi. Keluar biru. Bajang, ada apa? Kenapa kamu teriak-teriak seperti itu? Aku ingin meminta penjelasan pada Biung. Kenapa Biung begitu nekat? Kenapa harus Kamandanu yang menikah dengan Biung? Biung melakukan semua ini karena Biung sangat mencintai Kamandanu. Biung itu harus sadar diri. Mana mungkin Kamandanu mau menikah dengan Putra Hijau seperti Biung? Cinta itu tidak bisa dipaksakan, Biung. Apa kamu sadar dengan perkataanmu barusan, Bajang? Coba kamu pikir baik-baik. Kalau perempuan yang kamu sukai sampai tahu wujud asli, bagaimana? Apa dia akan tetap mencintai kamu? Sudahlah, Bajang. Lebih baik kamu diam dan jangan ikut campur urusan dia. Kamu hanya perlu membawakan Kamandanu kepada dia. Itu saja, sudah cukup. Selebihnya, Biung janji, Biung tidak akan ikut campur dengan urusanmu lagi. Dan kamu bebas untuk memilih siapapun perempuan yang kamu suka. Aku pegang janji Biung. Ampun Kanjeng, hamba tidak setuju jika Kamandanu diberikan kepada Buto Ijo begitu saja. Kamandanu adalah kepala prajurit terbaik. Kita akan dapat banyak masalah jika sampai kehilangan Kamandanu. Hamba sependapat dengannya. Mohon Kanjeng pertimbangkan sekali lagi. Aku mengerti maksud kalian. Tapi kita tidak bisa mengabaikan keselamatan Ki Ageng Maharani. Kalau kita menolak keinginan Buto Ijo, Ki Ageng Maharani akan dibunuhnya. Perlu kalian pertimbangkan. Ki Ageng Maharani telah banyak berbuat demi Manguntur. Pertimbangkan. Tapi Kanjeng, siapa yang akan membujuk Kamandanu? Aku. Akulah yang akan membujuk Kamandanu. Tolong pertimbangkan Dimas. Ini satu-satunya jalan untuk menyelamatkan Kanjeng Maharani. Apapun bisa aku lakukan untuk Manguntur. Bahkan nyawamu, aku bisa berikan. Tapi ini sangat berat, Kang Mas. Aku tidak sanggup jika harus menikah dengan wanita yang tidak aku cintai. Aku dapat mengingat. Karena biar bagaimanapun, ini menyangkut masa depanmu. Aku tidak akan memaksamu. Akan kuberikan waktu untukmu berpikir. Setelah kamu membuat keputusan, ternyata
Kalau Kamandanu setuju, maka ini akan menjadi kesempatan besar untukku menikahi Rati. Aku harus memanfaatkan ini sebaik-baiknya. Rati, katakan padaku, apa yang sebaiknya aku lakukan? Aku harus menerimanya atau menolaknya? Tolong Rati, jangan diam saja. Pendapat sangat penting untukku. Beritahu aku, apa yang harus aku lakukan? Meskipun sebenarnya aku tidak rela, tapi keselamatan yang putri ada di tangan kamu, Kamandanu. Rati, Kamandanu, kamu itu adalah seorang sakti. Kamu harus melaksanakan tugas kamu dengan baik. Selamatkanlah Elvi. Dan setelah itu aku yakin Dewata pasti akan selalu melindungi kamu dan membantu kamu melepaskan diri dari aku. Percayalah padaku. Bagaimana Dimas? Apa kamu sudah membuat keputusan? aku bersedia melakukannya. Aku akan menikahi Arimbi. Aku mohon bantuan guru untuk membebaskan Kanjeng Maharani dari tangan Arimbi. Paman dengan senang hati akan membantu. Lalu apa rencanamu, Ger? Aku akan berpura-pura menjadi umpan dengan menerima semua persyaratan yang dikatakan oleh Arimbi. Apa kamu yakin dengan rencanamu ini? Iya, Guru. Aku yakin ini akan berhasil. Baiklah, kalau begitu Paman akan membantu. Terima kasih. Arimbi! Arimbi! Ayo keluar! Arimbi! Arimbi! Akhirnya, kamu datang juga, Kamanda. Hahaha. Hahaha. Bagaimana saya? Apa kamu sudah siap menikah denganku? Kamu ini makhluk yang tidak punya rasa malu. Apa kamu harus menggunakan cara licik ini untuk menikah dengan? Cara apapun akan aku lakukan untuk mendapatkan hatimu. Kamu? Kamu tidak punya pilihan lain, Kamandar. Ikuti saja semua persyaratan aku. Atau kalau tidak, semua permainan ini akan berakhir dengan kematian. Sepertinya dari tatapan
lebih suka kalau Maharani mati. Iya kan? Baik, baiklah kalau itu kemauan. Tunggu. Baiklah. Aku terima semua persyaratan. Aku bersedia menikah dengan. Bagus. Ini adalah keputusan yang sangat bagus, Kamanda. Aku bisa pastikan kepadamu, kamu tidak akan pernah menyesali keputusanmu ini. Tapi sebelum kita menikah, lepaskan dulu Kanjeng Maharani. Tidak. Aku tidak akan melepaskannya. Aku bukan orang bodoh. Kita menikah dulu. Baru aku akan melepaskan. Belum menikah saja. Kamu sudah tidak percaya padaku. Bagaimana bisa kita membangun keluarga yang bahagia? Baik. Baiklah. Kalau memang ini kemauan kamu, aku akan ikut sebagai tanda cintaku kepadamu. Aku akan izinkan kamu untuk bertemu dengan Maharani. Tapi ingat baik-baik, jangan pernah berani kamu macam-macam. Karena aku akan terus mengawasi. Ayo, sayang. Baik. Aku akan semua bermain. Mari. Ayo, sayang. Berjalanlah lurus ke depan. Sampai kamu menemukan tempat di mana aku menemukan. Aku peringatkan sekali lagi. Jangan berani kamu macam-macam. Karena aku akan terus mengawasi. Tidak perlu takut. Aku akan selalu ingat pesan. Kanjeng Maharani. Kanjeng. Kanjeng Maharani. Kanjeng di mana? Kanjeng Maharani. Kanjeng Maharani. Kamandanu. 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 Kamandanu, aku di sini. Tolong aku. Sepertinya itu suara Kanjeng Maharani. Kanjeng Maharani. Kanjeng Maharani. Kanjeng. Kanjeng. Kanjeng Maharani. Kamandanu. Kanjeng Maharani. Syukurlah kamu datang. Aku benar-benar takut. Buto Ijo akan membunuhku. Mari Kanjeng, kita harus segera pergi dari sini. Tapi kita harus lewat mana, Kamandanu? Arimbi pasti menunggu kita di pintu depan. Celaka. Jika aku ikut kabur bersama Arya Kamandanu, aku tidak akan bisa kembali ke wujud asliku sebagai Arimbi. Ada apa Kanjeng? Tidak apa-apa, Kamandanu. Ya sudah, ayo kita pergi. Ayo cepat Kanjeng. Mau kabur kemana kalian, ha?
Debah! Lari kemana orang tua itu? Apa ada kabar dari Kamandanu? Belum ada, Rogo. Semoga saja Dimas Kamandanu berhasil menyelamatkan Biung. Ya, itu juga yang saya harapkan. Biung Arimbi memang hebat. Dia berhasil membuat si Isi Manguntur mengkhawatirkannya. Biung, Kamandanu, Diajak. Syukurlah kalian selamat. Aku sangat mengkhawatir kamu. Ini semua berkat Kamandanu, Kang Mas. Dia yang telah menyelamatkanku. Kamandanu, kamu benar-benar hebat. Bisa merebut istriku dari tangan Arimbi. Tapi bagaimana dengan nasib Buto Ijo itu? Apa kalian berhasil membunuhnya? Tidak, Kanjeng. Hamba tidak melihat Arimbi saat hamba membawa kabur Kanjeng Maharani. Yang terpenting bagi hamba adalah keselamatannya. Ini sungguh aneh. Kenapa dia tidak membunuh kalian? Kenapa membiarkan kalian kabur begitu saja? Hah? Kanjeng benar. Ini memang sangat aneh. Kemana sebenarnya Arimbi? Kenapa dia sama sekali tidak mencegah? Sudahlah. Yang terpenting, istriku selamat. Terima kasih, Kamandanu. Kamu sudah menyelamatkan istriku. Terima kasih. terima kasih Kamandanu. Istana Manguntur ini berhutang banyak padamu. Sama-sama, Kanjeng. Ini adalah kewajiban hamba. Hamba mohon pamit. Aku harus berhati-hati. Pasti saat ini, Arimi tidak akan melepaskanku. Palstri. Toijo, aku mohon, jangan ganggu aku. Cepat keluar dari kamarku. Tenang, Palstri. Jangan takut. Aku bukan Buto Ijo, aku Kamandanu. Jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Keluar dari kamarku, jangan bunuh aku. Mana mungkin aku membunuhmu, Palstri. Aku hanya ingin tahu, apa benar ucapanmu kalau Kanjeng Maharani adalah seorang Buto Ijo? Aku mohon kasihani aku. Kasihani aku, jangan bunuh aku. Maafkan aku, Palstri. Tolong bantu aku. Bagaimana caranya aku menangkap Buto Ijo itu? Aku ingin sekali membuktikan semua ucapanmu. Buto Ijo tidak mungkin bisa tertangkap. Dia tidak bisa menangkap dirinya sendiri. Apa maksudmu, Palstri? Jangan ganggu aku. Cepat pergi dari sini. Baiklah. Aku tidak akan lagi mengganggumu, Palstri. Aku akan pergi.
Guru, bagaimana guru? Untuk kali ini Paman tidak bisa mengalahkan Buto Ijo itu. Karena dia mengeluarkan ilmu yang sama sekali Paman tidak ketahui. Tapi guru tidak apa-apa kan? Seperti yang kamu lihat. Paman tidak apa-apa. Bodoh! Apa yang kamu lakukan, ha? Ini semua tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Kenapa kau muncul dan kembali sebagai Maharani, ha? Ini juga di luar dugaanku, Bopo. Ini gara-gara Kamandanu. Dia yang mengajakku kabur. Sebagai Maharani aku tidak bisa menolaknya. Karena itu hanya akan mencari mati. Bisa-bisa Arya Kamandanu mencurigaiku, Bopo. Kamandanu selalu saja muncul dan selalu merusak semua rencana kita. Saat nanti, aku akan bunuh bocah keledai itu. Jangan pernah berani menyentuh Kamandanu, Bopo. Kamandanu itu milikku. Dan hanya aku yang boleh membunuhnya. Aku akan membunuh siapapun yang aku tidak suka. Sudah, aku tidak mau berdebat lagi dengan kamu. Apa yang membuatmu tumben-tumbennya menemui ke desaku? Sudah lama kita tak berjumpa. Masih ingat juga kamu denganku? Rajani, Rajani. Bagaimana aku bisa melupakan kamu? Kamu itu kan adik seperguruan. Aku datang ke sini ingin memberikanmu penawaran yang istimewa. Penawaran istimewa? Iya. Aku ingin kamu membantuku untuk menguasai Kadipaten Kurawa. Tidak. Aku tidak bisa. Sudah lama aku tidak bertarung. Aku tidak mau mati karena kalah. Bodoh kamu. Kita tidak harus bertarung. Untuk menguasai Kadipaten Kurawa, kamu hanya perlu menyamar menjadi Dewi Padmini. Dia itu adalah Putri Mangunto yang menikah dengan Pangeran Kurawa. Menjadi Dewi Padmini. Hanya itu tugasku. Iya. Mudah sekali. Tidak kusangka aku akan menjadi istri seorang Pangeran Kurawa. Pasti dia akan tambah sekali ya. Sudah tidak sabar aku ingin bertemu dengannya. Baiklah Raja. Kalau begitu kamu harus berubah menjadi seekor burung. Menjadi seekor burung? Enak saja. Gadis secantik aku harus menjadi seekor burung. Tunggu Rajani. Kamu jangan berburuk sangka dulu. Padmini itu memang seekor burung. Dan Respati tahu itu. Jadi satu-satunya cara untuk kamu masuk ke Kurawa adalah menyamar menjadi burung. Bagus sekali. Bagaimana bisa aku menjadi seekor burung? Aku saja tidak pernah berhasil menguasai ilmu mengubah diri. Karena kamu terlalu bodoh, Raja. Baiklah, aku yang akan membantumu untuk merubah diri menjadi burung. Tapi Sambi, bagaimana kalau Padmini kembali ke Kadipaten Kurawa? Bisa-bisa penyamaran itu terbongkar. Kamu tenang saja. Padmini tidak akan mungkin kembali ke Kurawa karena aku telah menyekapnya. Untuk itu aku minta bantuan. Sejak dulu kamu memang licik, Sambi. Diam kamu. Jangan banyak bicara. Sekarang bersiaplah. Aku akan merubahmu menjadi seekor. Sekarang kamu mirip sekali dengan Padmini. Biungku benar-benar hebat. Aku sangat bangga menjadi anak biung. Suara siapa itu, Sambi? Tentu saja suara anakku. Kamu sedang mengandung. Hebat sekali anak ini. Masih di dalam kandungan sudah bisa bicara. Padmini
aku telah merubahnya menjadi seekor burung. Kamu mempunyai anak bernama Narirati. Dan kamu mempunyai suami bernama Respati. Padmini kabur dari istana untuk mencari Narirati. Itu yang harus kamu ingat. Tenang saja, Sami. Aku tidak sebodoh yang kamu pikir. Kalau hanya mengingat hal itu, aku pasti bisa. Raja, ada satu hal lagi yang harus kamu ingat. Jangan coba-coba mendekati Respati. Karena dia milik. Apa? Kenapa kamu tidak bilang dari tadi? Dasar bodoh kamu. Kalau aku bilang dari tadi, kamu pasti tidak akan mau membantuku. Rencanaku, aku harus menjadi istri. Itu sebabnya aku menyingkirkan Padmini. Dasar curang. Misal aku setuju membantumu. Nasi sudah menjadi bubur Raja. Kamu tidak akan mungkin bisa menjadi manusia tanpa kekuatan. Kamu benar-benar licik, Sami. Kamu sudah menjebakku. Sudah Raja, sudah. Jangan marah-marah terus. Lebih baik ikuti permainan ini. Nanti, kalau kita sudah bisa mendapatkan Kadipaten Kurawan, aku akan membantumu untuk mencarikan jodoh. Respati, Sami, dasar perempuan jahanam. Untuk apa kamu datang ke istana lagi? Hah? Untuk apa? ada apa ini Respati? Kenapa kamu mencekikku? Jangan pura-pura, Sami. Di mana Fatmi? Kamu bawa kemana dia? Lepaskan dulu, lepaskan dulu. Aku sudah tahu semuanya, Sami. Orang yang membawa Fatmini kemari mengatakan kalau Fatmini terluka, jadi dia tidak mungkin bisa terbang. Kamu apakan dia? Hah? Kamu apakan? Tenang dulu Respati. Istriku baik-baik saja. Aku sudah menemukannya. Lantas di mana dia sekarang? Aku akan membawamu untuk menemui istrimu. Tapi yang harus kamu tahu, aku tidak sejahat yang kamu kira. Aku melakukan semua ini hanya demi untuk menuntut hak anakku. Baik. Sekarang antarkan aku. Di mana Fatmini? Ikut aku. Fatmini, akhirnya kamu kembali juga. Syukurlah. Aku tidak bohong kan, Respati. Aku bilang padamu tidak akan kembali ke Kadipaten ini sebelum aku menemukan Padmini. Dan sekarang janjiku sudah terpenuhi. Tapi, kamu baik-baik saja kan? Aku sangat memikirkanmu. Kamu mencari Narirati. Tapi bukannya kamu bilang sudah tahu di mana Narirati? Kenapa kamu harus pergi lagi? Dan kenapa kamu pergi tanpa izinku? Maafkan aku, kakak. Ya, Fatmini. Aku pasti memaafkanmu. Tapi ingat, kamu tidak boleh pergi lagi. Dan jangan seperti ini lagi. Sambi, ternyata kamu sudah menepati janjimu. Terima kasih. Sekarang terbukti kan, Respati. Aku tidak sejahat yang kamu pikir. Jadi, kapan kamu akan merubah Padmini kembali wujudnya sebagai manusia lagi? Kamu tenang saja, Respati. Saat bulan purnama berikutnya, aku akan merubah Padmini menjadi manusia.
Tiba-tiba Arimbi muncul. Saat bersamaan, Kanjeng Maharani diculik. Dan saat aku membebaskan Kanjeng Maharani, Arimbi sama sekali tidak terlihat. Lalu Palastri, yang menjadi gila karena rasa takutnya. Sebelumnya, dia pernah bilang, Kanjeng Maharani adalah seorang buto ijo. Bagaimana aku membuktikannya? Kalau Kanjeng Maharani buto ijo atau bukan? Nari Rati. Rati pernah bilang, jika aku merindukannya, aku cukup memandang bulan. Karena bulan pasti akan menyampaikan rasa rinduku padanya. Apakah Rati juga merindukanmu? Kamandan, aku sangat merindukan kamu. Ingin rasanya aku bertemu dengan kamu sekali lagi. Tapi itu semua sekarang sudah tidak mungkin. Hatiku, oh kasihku, oh sayangku. Kamandan. Arya, kenapa kamu bisa di sini? Aku sangat merindukanmu. Rati, aku mencintaimu. Sudah aku bilang kan, aku tidak mencintaimu. Aku hanya mencintai Kamandanu. Aku bukanlah Dipangga yang dulu. Siang malam aku selalu merindukanmu. Angin akan membawa serta rinduku padamu. Aku berdiri di sini untuk memberikan hatiku padamu. Berharap kamu menerima cintaku. Tapi cinta itu tidak bisa dipaksakan, Arya. Aku harap kamu mau mengerti. Aku akan membawamu pulang ke Manguntur, Rati. Kita akan menikah di sana. Aku tidak bisa ke Manguntur sekarang. Saat ini belum saat yang tepat. Tidak apa-apa. Aku akan menunggu. Aku akan berdoa pada Sang Hyang Widi supaya semua ini cepat berlalu dan kita bisa segera menikah. Kita akan tinggal di istana. Semua orang akan tahu kalau kamu adalah istriku, Putri Manguntur. Kalau kamu mau lakukan itu, lakukan saja sendiri. Sampai kapanpun aku tidak akan pernah kembali ke Manguntur dan menjadi putri lagi. Jangan marah. Aku mohon. Aku tidak ingin membuat orang yang aku cintai kecewa. Aku tidak ingin membuatmu sakit lagi. Aku berjanji. Aku tidak akan memberitahukan keberadaanmu pada siapapun. Mulutku ini terkunci rapat. Padmini, kamu mengatakan kepadaku kalau kamu tahu di mana keberadaan tempat Nyai Rati. Besok pada saat matahari terbit, maukah kamu mengantarkanku ke tempat Nyai Rati? Aku sangat merindukan sekali. Kamu mau, Padmini? Terima kasih, Padmini. Terima kasih. Tampan sekali pangeran ini. Seandainya saja aku bisa memilikinya. Sayang, Dewi Sambi licik itu sudah terlebih dahulu berniat memiliki dia. Aku harus temui Sambi untuk tahu keberadaan Nari Rati. Dengan kecantikanku, aku yakin sekali bisa memikat Respati. Apalagi kalau Respati melihat Padmini yang sangat cantik. Iya, Biung. Biung harus bisa menjadikan Paman Respati itu boboku. Iya sayang, itu pasti.
Rajani, ada apa kamu mencariku? Besok pangeran tampan itu memintaku untuk membawanya menemui putrinya. Dia ingin melihat putrinya. Bagaimana ini? Aku kan tidak tahu keberadaan putrinya itu. Kamu turuti saja permintaannya. Jangan sampai dia curiga. Kalau kalian tidak bertemu dengan Nari Rati, ya kamu cari alasan lain. Bilang Nari Rati pindah atau apalah. Kamu memang pintar, Sambi. Makanya Rajani, pakai otakmu. Tapi kalau kalian bertemu dengan Nari Rati, itu justru bagus. Kita bisa mencari rencana baru dengan menggunakan Nari Rati. Rajani, mulai sekarang kamu harus menjadi mata-mataku. Mengerti kan? Kamu memang pintar, Sambi. Makanya Rajani, pakai otakmu. Tapi kalau kalian bertemu dengan Nari Rati, itu justru bagus. Kita bisa mencari rencana baru dengan menggunakan Nari Rati. Rajani, mulai sekarang kamu harus menjadi mata-mataku. Mengerti kan? Permainan tahap pertama sudah membuat tenaga kita terkuras. Bagaimana dengan permainan kedua? Aku sudah tidak bisa lagi melanjutkan permainan ini. Aku juga lebih baik aku bersemedi dan mendapatkan ilmu baru daripada mengikuti permainan yang tidak jelas. Dasar dumpet. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Kita keluar dari tempat ini. Bagaimana dengan Krishna? Andini, masalah Krishna itu gampang. Yang penting kita keluar dulu dari tempat ini. Begitu. Benar sekali. Aku tidak mau waktuku tersia-sia di sini. Aku putuskan. Aku dan Kansa keluar dari permainan ini. Terserah kalian mau ikut aku atau tidak. Ayo Kansa, kita keluar. Dasar dumpet. Aku tidak mengerti dari sini. Malampir! Malampir! Maafkan Biyung, Krishna. Biyung berjanji, Biyung akan menyelamatkanmu setelah keluar dari tempat ini. Jalan terus. Mana pintunya? Nggak ada. Iya ya, Popo juga bingung. Kita sudah jalan dari jauh, tapi mulut buaya tidak kelihatan. Sepertinya gua ini tidak berujung. Kalian ini sudah pada buta. Itu ada pintu goa satu di sebelah kiri. Ada di sebelah kanan satu. Nah, sekarang kita mau kemana? Aku kiri. Aku kanan. Gini. Lampir, kamu mau ikut aku apa Andini? Aku lebih percaya sama Andini. Aku ikut Andini saja. Sedumpet. Oke, Bopo. Nah, ikut Bopo. Ayo jalan. Ayo Malampir. Semakin lama, jalan ini semakin membuat aku sesak. Mana sempit dan gelap sekali. Gua ini benar-benar tidak berujung. Seharusnya kita jangan memilih jalan ke sini. Kita harus memilih ke kiri. Itu pasti jalan yang benar. Sekarang Tong Bagi dan Kansa pasti sudah sampai di luar goa sana. Belum tentu, Malampir. Ayo coba kita teruskan perjalanan ini. Tidak. Aku tidak mau. Nanti pinggangku sakit.
Aku mau balik saja. Malampir, kita tidak mungkin kembali ke tempat semula. Kalau kamu tidak mau ikut, ya sudah, aku akan melewatinya sendiri. Andini, baik Andini, baik. Andini. Hati Malampir. Aku benar-benar tersiksa. Pinggangku sakit sekali. Sudah tua begini, aku harus melalui jalan seperti ini. Bersabarlah Malampir. Andini, kamu lihat itu ada cahaya. Di sana pasti ada pintu goa. Penderitaanku akan berakhir. Ayo kita ke sana, Andini. Ayo, Andini. Dasar dompet. Padahal kita udah jalan jauh, tapi kok salah terus. Aduh, Bapak tolong aku. Kanza, Kanza, ayo cepat lari, Kanza. Cepat lari. Cepat lari. Cepat Kanza lari. Ayo bawa cepat. Lari. Dasar dompet, malah bok yang kena. Dasar dompet, akar dompet. Ayo Kanza. Akhirnya kita sampai juga, Andini. Ayo cepat, Andini. Tapi Malampir, kita kembali ke tempat semula. Mana mungkin kita kembali ke tempat semula? Coba kamu lihat, itu jalanan yang kita lewati sebelum masuk ke goa. Debah, mereka membohongi kita. Akhirnya kita nyampe juga, Kanza. Iya, Bopo. Pasti kita keluar juga dari bom menyebalkan itu. Pasti dia tersesat karena salah arah. Bajil. Bajil. Lampir, Andini. Udah ini, Malampir. Kok kalian sampai sini duluan? Hebat sekali kalian. Huh? Kamu jangan senang dulu. Kamu lihat di sekeliling kamu ini. Kita kembali ke goa yang tadi. Kenapa kita balik lagi ke sini? Dasar dompet. Iya benar, Bopo. Kamu. Bopo sih sok tahu. Bajil. Sudah kubilang, tidak ada yang bisa keluar dari permainan ini sebelum permainan ini berakhir. Gara-gara kamu sih, Bajil. Dikit-dikit aku. Kamu. Ayo, sebaiknya kita kembali ke tempat yang diinginkan. Ayo. Aku senang sekali akhirnya kamu bisa lolos dari hari ini. Tadinya aku berpikir, aku akan benar-benar kehilangan kamu, Kamandani. Tapi sekarang aku sadar, karena itu tidak terjadi. Aku juga senang bisa bersamamu lagi, Ratu. Oh iya, kemarin Arya menemuku. Maksud kamu, Kang Mas Dwi Pangga? Dia bilang kalau dia mencintaiku. Sebenarnya, kemarin Kang Mas Dwi Pangga juga menyuruhku untuk melupakanmu. Kamandanu, apa kamu tidak merasa kalau ini aneh?
Bukannya Arya itu sudah melupakanku. Dan sekarang dia sudah hidup bahagia bersama Andini dan putranya. Bahkan dia menolak mati-matian saat Eyang hendak menjodohkan aku dengannya. Tapi kenapa dia bisa berubah begitu ya? Entahlah Rati. Akhir-akhir ini, Kang Mas Dwi Pangga memang suka bersikap aneh. Dia seperti memiliki dua kepribadian yang berbeda. Oh ya Rati, sebenarnya ada sesuatu yang harus aku bicarakan padamu. Ini masalah Kanjeng Maharani. Nari Rati. Entahlah Rati. Akhir-akhir ini, Kang Mas Dwi Pangga memang suka bersikap aneh. Dia seperti memiliki dua kepribadian yang berbeda. Oh ya Rati, sebenarnya ada sesuatu yang harus aku bicarakan padamu. Ini masalah Kanjeng Maharani. Nari Rati. Kamu memang benar-benar mau berkorban. Kamu harus meninggalkan Kurawan dan Manguntur selama 5 bulan purnama. Kamu harus benar-benar menyendiri. Padmini, sebaiknya untuk sekarang kita tidak menemui putri kita. Kalau tetap kita paksakan, maka kutukan putri kita tidak akan pernah lepas. Dan kita tidak akan pernah menemui putri kita untuk selamanya. Tapi tenanglah. Kita lihat keadaan Nairati baik-baik saja kan? Karena di situ ada Kamandanu yang menjaganya. Sebaiknya kita kembali saja ke Kurawan. Aku curiga Kanjeng Maharani itu adalah jelmaan Buto Ijo. Kenapa kamu bisa bicara yang seperti itu? Apa kamu punya bukti? Aku tidak punya Rati. Kalau begitu, jangan pernah katakan yang tidak-tidak tentang Eyangku, karena aku tidak suka Kamandanu. Tunggu Rati. Rati, tunggu. Jangan salah paham dulu. Aku memang tidak punya bukti. Tapi kata Pak Lastri, dia melihatnya sendiri saat Kanjeng Maharani berubah menjadi Buto Ijo. Dia juga bilang, kalau Kanjeng Maharani lah yang sudah membuat rencana ini dan membuatku terusir dari Manguntur dan Kurawan. Itu tidak mungkin. Aku juga bilang begitu pada Pak Lastri. Tapi sekarang, aku merasa apa yang dikatakan Pak Lastri adalah benar, Rati. Apa maksud kamu? Pak Lastri bilang, dia akan mencari buktinya untuk ditunjukkan padaku. Tapi sekarang tiba-tiba, dia seperti orang ketakutan jika didekati. Aku yakin, ini ada hubungannya dengan Kanjeng Maharani dan Buto Ijo. Syukurlah. Aku merasa senang sekali. Terima kasih Padmini. Akhirnya aku bisa bertemu dengan putri kita Nairati. Dan aku juga merasa senang. Karena kita semuanya baik-baik saja. Jaga Dewa Batara. Terima kasih atas semua karunia ini. Padmini, kamu tunggu di sini ya. Aku akan menyiapkan upacara untuk mengucapkan rasa syukur kepada Sang Yang Widi. Karena keluarga kita semuanya baik-baik saja. Kamu yakin? Kamu yakin tidak salah mendengarnya? Tentu saja. Aku bahkan dengan sangat jelas mendengar kalau kekasih Nari Rati itu bilang ada orang yang melihat Maharani berubah menjadi Buto Ijo. Kamandanu tidak mungkin asal bicara. Semua yang dikatakannya itu pasti benar. Kelihatannya aku bisa memanfaatkan keadaan ini untuk keuntunganku. Aku tidak boleh menyia-nyiakannya. Tidak boleh. Aku tahu tugas yang harus kamu kerjakan.
kamu harus menangkap kelelawar sebanyak mungkin. Untuk apa, Arya Dwi Pangga? Untuk disate. Untuk disate. Kamu ini memang orang yang senang bercanda. Diam! Hentikan tertawa burukmu itu. Aku tidak bercanda. Berarti kamu sungguh-sungguh? Tentu saja. Aku memberikan tugas ini untuk menguji kesetiaanmu. Aku lihat belakangan ini kamu terlalu sibuk dengan Banyu Biru. Sampai-sampai kamu melalaikan tugasmu sebagai abdi Manguntur. Sekarang terserah kamu. Kamu mau membuatkan aku sate? Atau kamu yang aku sate? Kurang ajar. Beraninya bocah tengik itu mengancamku. Kenapa di Pangkara bodoh itu lama sekali menangkap kelelawarnya? Kalau begini, aku bisa tidak tahan. Oh, lapar. Selamat aja. Darah prajurit itu nampaknya sangat segar, lezat. Aku sungguh ingin menghisapnya. Tidak. Tidak, tidak. Aku tidak boleh melakukan itu. Kalau aku nekat, nanti penyamaranku bisa terbongkar. Apalagi dengan wujudku yang seperti ini. Orang-orang pasti akan ramai membicarakannya. Banyak mangsa di depanku. Tidak. Tidak, tidak. Aku tidak boleh melakukan itu. Kalau aku nekat, nanti penyamaranku bisa terbongkar. Apalagi dengan wujudku yang seperti ini. Orang-orang pasti akan ramai membicarakannya. Banyak mangsa di depanku. Tapi tidak sedikit pun yang bisa aku makan. Ini namanya membunuhku secara perlahan. Ada apa dengan Bajang? Kenapa dia urung-urungan sendiri seperti itu? Aku keluar saja dari tubuh ini. Aku tidak tahan daripada aku mati kelaparan. Dwi Pangga. Ada dia. Kanjeng, Kanjeng. Siapa Kanjeng? Siapa Kanjeng? Ayo bawa. Bagaimana Tabib? Apa Dwi Pangga baik-baik saja? Kanjeng Dwi Pangga hanya kelelahan saja. Dia tidak apa-apa. Hanya butuh istirahat. Kelelahan? Apa ini karena pengaruh Bajang di dalam tubuhnya? Pingsan, Bopo. Mungkin tubuhnya makin lemah. Karena terlalu lama digunakan oleh si Bajang. Kalau dibiarkan ini terus-menerus, dia bisa mati. Lebih baik kamu cepat cari si Bajang. Bilang sama dia, jangan terlalu sering memakai tubuhnya Dwi Pangga untuk sementara ini sampai pulih. Baiklah, Bopo. Aku akan mencarinya. Tapi sebelumnya aku harus bertemu dengan Arya Dwi Pangga. Ya. Gajah. Kang Mas. Iya, Kang Mas. Aku sudah mengetahuinya dari tadi. Ada apa dengan Dwi Pangga? Mengapa dia jadi pingsan seperti itu? Ini semua gara-gara Bajang dianya. Kalau terus-menerus seperti ini, bisa-bisa Dwi Pangga melayang nyawanya. Aku tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Aku tidak ingin terjadi hal-hal yang lebih mematikan pada Dwi Pangga. Bajang, tolonglah. Tenanglah, Kang Mas.
Kang Mas tidak perlu merisaukan masalah ini. Biar aku yang mencari jalan keluarnya. Dayang, aku ingin istirahat. Tolong buatkan aku teh jahe dan bawa ke kamarku. Daulat Kanjeng Putri. Sap, 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 Biar aku saja yang memberikan. sap, 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 setan! Tolong, tolong, ada setan, tolong! Ada apa kamu teriak-teriak? Bukannya aku suruh membuat teh jahe? Ampun Kanjeng, ampun, ada setan di dapur. Setan? Siapa maksud kamu? Pangeran Bentar Kanjeng, Pangeran Bentar, dia ada di dapur sekarang. Bentar, di mana kamu? Cepat kamu keluar. Kalau kamu berani, hadapi aku. Bentar! Kurang aja. Lihat saja, aku pasti akan menemukan kamu. Cepat kamu keluar. Kalau kamu berani, hadapi aku. Bentar! Kurang aja. Lihat saja, aku pasti akan menemukan kamu. Silakan saja kau Kemang. Tapi sebelumnya, aku peringat. Aku akan membuat Banyu Biru kehilangan pengikut terlebih dahulu. Kemana pergi dia? Bajang. 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 Kemana saja kamu? Kenapa kamu tidak bilang sama Biung kalau kamu ingin cari makan? Kamu sudah tahu orang yang ditangkap bisa. Untuk itulah Biung mencarimu. Untuk sementara waktu, kamu jangan masuk ke tubuh Dipangga dulu. Dia sedang sakit. Kalau tidak, kamu akan mati, nak. Sudah, pergilah. Ini untuk sementara waktu. Jangan kamu memperlihatkan diri ke Mang Buntut dulu. Ternyata kamu Arimbi. Arimbi? Siapa yang Arimbi? Jangan pernah mengganti nama orang dengan sembarangan. Sudahlah Arimbi, jangan menutup-nutupi dari aku. Aku sudah tahu semua rahasiamu. Berdebat. Jangan kurang ajar kamu. Aku tidak pernah menutupi apa-apa. Oh ya? Bagaimana? Kamu masih mengelak kalau kamu itu adalah Arimbi, si buto ijo itu. Brengsek kamu, Sakti. Aku akan membalasmu. Tunggu. Aku tidak mau melawanmu. Tapi aku ingin bekerja sama denganmu. Bagaimana, Ari? Bekerja sama. Iya. Benarkah kamu tidak akan membongkar rahasiaku? Tentu saja.
tapi tidak gratis. Baiklah, katakan, apa yang kamu inginkan dariku? Untuk saat ini tidak ada. Tapi saat aku membutuhkan kamu, kamu harus bersedia membantu. Itu tidak masalah. Tapi aku mau kamu berjanji juga padaku. Jika aku membutuhkan kamu untuk menyamar sebagai diriku, kamu harus mau membantu. Baik, aku setuju. Baik, kalau begitu kita sepakat. Tentu saja. Aku akan memanfaatkan dia. Aku akan memanfaatkan dia. Makhluk apa ini? Mau apa kamu? Jangan mendekat atau aku akan bunuhmu. Apa yang diinginkan makhluk ini? Kenapa dia tidak juga menyerangku? Hei! Pergi kamu makhluk aneh! Hentikan! Apa yang kamu lakukan? Hei! Pergi kamu makhluk aneh! Hentikan! Apa yang kamu lakukan? Guru? Guru kenapa? Badan Paman setelah melakukan pertarungan dengan butuh hijau itu. Jadi, apa mungkin karena semburan asap yang dikeluarkan oleh butuh hijau itu? Ini tidak bisa dibiarkan, Guru. Jika terus seperti ini, kondisi Guru akan semakin parah. Sebaiknya Guru ikut aku pulang. Ayo, Guru. Tidak. Paman tidak apa-apa. Paman bisa menguasai diri Paman sendiri. Kamu tidak perlu mencemaskan Paman. Guru! Tidak, tidak. Guru harus ikut bersamaku. Ayo, Guru. Kita pulang. Pantas saja keadaan Kakang Ranubaya semakin parah. Ternyata asap yang disemburkan buto hijau itu mengandung racun yang sangat mematikan. Kamandanu, kamu harus segera mengeluarkan racun itu. Baik, Bopo.
Bagaimana, Guru? Kamu tidak usah cemas ya. Itu berarti racunnya sudah keluar. Bopo akan meracik obat untuk membersihkan sisa racun yang ada di paman kamu. Kamu tenang saja, serahkan semuanya pada Bopo. Ya, Bopo. Kalau kalian ingin selamat, tinggalkan Banyu Biru. Hantu! Hantu! Bio! 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 Cepat masih barang-barang kita. Ada apa, Bopo? Kita harus segera pergi dari tempat ini. Emang ada apa? Udah, jangan banyak tanya. Cepat. Kalau kita bisa segera pergi. Ayo cepat. Ayo. Hei, Kang Broto. Kalian mau kemana malam-malam begini? Kami mau mengungsi dari Banyu Biru. Enggak, kamu mau mengungsi. Kalian juga sebaiknya segera mengungsi. Karena Arwah Kanjeng Pangeran Bentar bilang, kalau kalian mau selamat, kita harus meninggalkan tempat ini. Ayo cepat. Kang Broto katanya melihat arwah Pangeran Bentar semalam. Pangeran Bentar bilang, kita harus segera meninggalkan Banyu Biru kalau mau selamat. Ya, aku juga dengar itu. Pasti arwah Pangeran Bentar itu ingin membalas dendam. Dia kan mati karena dibunuh. Wah, tempat ini gak bakalan aman. Kalau begitu, sebaiknya kita cepat-cepat mengungsi. Ya benar, kita harus segera mengungsi. Cepat kita mengungsi. Kalau gitu, sekarang kita mengungsi. Ayo. Ibu, cepat mengungsi. Ayo. Hormat kami, Kanjeng. Apa yang terjadi? Mau kemana kalian? Kami ingin pergi dari sini. Kami sudah tidak betah berlama-lama tinggal di sini. Tapi apa alasannya? Kanjeng, saya sering melihat hantu Pangeran Bentar. Dia bilang, kita harus segera mengungsi dari tempat ini ke tempat yang lebih aman kalau kita mau selamat. Hantu Pangeran Bentar? Benar, Mendatangi kami. Ayo cepat kita mengungsi. Ayo. Kurang ajar. Sekarang dia sudah mulai berani meneror para pendudukku. Kami keluarga besar Tutur Pinular mengucapkan